Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini Pak Andra akan menjelaskan tentang soal logaritma yang saya share di Google Classroom lalu. Nah, langsung saja ya. Itu yang eksponen kemarin kan 1 sampai 5. Yang logaritma ini nomor 6 sampai 10. Oke, langsung Pak Andra jelaskan dari yang nomor 6. Oke. Pertanyaannya adalah nilai dari 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54 ya. Jadi Pak Andra akan berfokus yang pertama itu pada bentuk yang sifat perkalian ini ya. Jadi gini sifatnya, jika ada A log B gitu lalu dikali B log C ya, ini seolah-olah kalau sama-sama B di sini seolah B-nya dicoret dan sama dengan A log C gitu ya, seolah kita mencoret B-nya. Nah, menggunakan sifat yang ini kita bisa memanipulasi bentuk yang kiri atau yang kanan, jadi terserah. Berarti bagaimana caranya 25 ini bisa sama dengan 5? Ada dua opsi ya, kita mengakarkan bagian yang kiri atau mengkuadratkan bagian yang kanan seperti itu. Oke, Pak Andra pilih opsi yang pertama, yaitu mengakarkan bagian yang kiri. Pertama Pak Andra tulis dulu ya soalnya. Oke, sorry pakai warna biru saja. Berarti 9, saya ulang, 9 log 25 gitu ya. Ini 5 log 2 dikurang 3 ya, dikurang 3 logaritma 54. Nah, jadi Pak Andra akan mengakarkan bentuk yang 9 log 25. Jadi 9 kita akarkan, 25 juga kita akarkan. Akar dari 9 yaitu adalah 3 gitu ya. Dia akan sama dengan 3 log 25, akarnya 5. Oke, terus dikali 5 logaritma 2 gini ya, kurang 3 log 54 ya. Oke, akan sama dengan, saya kasih sama dengan, oke, berdasarkan sifat yang tadi di kanan ini ya, nah seperti ini. Oke, berarti yang sebelah kiri ini bisa kita coret ya, karena ini sudah sama-sama 5. Jadi akan sama dengan sisa 3 log 2 gitu ya, min dikurangi ya 3 log 54. Oke, ingat ya anak-anak, sifat yang seperti ini. Oke, Pak Andra pindah nanti ke sebelah kanan. Jika basisnya sama ya, jika basisnya sama-sama 3 di sini, kita lihat di sini sama-sama 3 dan ini pengurangan, maka pengurangan ini akan menjadi pembagian. Oke, jadi akan sama dengan 3 logaritma 2 dibagi 54. Nah ya, akan sama dengan 3 logaritma atau 3 log 2/54. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, atas bagi 2, bawah dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, 54 dibagi 2 adalah 27 ya. Oke, kita tahu kalau 27 itu adalah 3 pangkat negatif 3 ya. Oke, jadi kalau 27 itu kan 3 pangkat 3, karena di bawah ya, di penyebutnya di bawah kita pindah ke pembilang ke atas gitu, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Oke, hasilnya akan sama dengan negatif 3. Oke, hasilnya adalah pangkatnya, ingat. Jadi pangkat yang ini asalkan basis sama numerusnya sudah sama ya. Jawabannya adalah negatif 3 yang opsi A. Oke anak-anak, selanjutnya nomor 7 ya. Itu soalnya 5 log 1/25 ditambah 2 log 8 dikali 3 log 9. Oke, caranya ini malah biasa nih. Jadi kita tidak perlu menggunakan sifat-sifat yang terlalu sulit. Jadi pertama saya tulis ulang ya. Saya fokuskan di sini dulu. Ini 1/25 bisa saya ubah menjadi 25 pangkat min 1 atau 5 pangkat min 2 seperti itu ya.
Oke, jadi Pak Andra tulis 5 log menjadi 5 pangkat min 2 ya, ditambah 2 log 8 lalu dikali 3 log 9. Oke, akan sama dengan jadi ini ketika basis sama numerus sudah sama 5, maka otomatis jawabannya adalah si pangkatnya. Oke, atau bisa ditulis dengan negatif 2 kali 5 log 5 gini. Oke, tambah 2 log 8 itu hasilnya berapa? Oke, kita tahu kalau 8 ini adalah 2 pangkat 3, berarti 2 log 8 adalah jawabannya 3 ya, atau bisa kita tulis 2 log 2 pangkat 3 aja gini deh, lalu dikali 3 log 9. 3 log 9. Oke, 9 itu kan 3 pangkat 2 ini ya. Nah, oke, ini akan sama dengan negatif 2. 5 log 5 nya saya tulis dulu, tambah, oke, 3 ini bisa ke depan, jadi 3 itu 2 log 2 kali 2 kali ini juga ke depan ya, 3 log 3. Oke, kita tahu semua kalau 5 log 5 itu 1, kita catat aja. 2 log 2 juga 1, 3 log 3 juga 1, kan sama dengan min 2 kali 1 tambah 3 kali 1 kali 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Dah seperti ini, kali kita pakai titik aja ya. Nah, ini pakai titik. Oke, nah akan sama dengan min 2 ditambah 3 kali 2 itu 6 ya, akan sama dengan, jadi dikali dulu ya sebelum ditambah. Min 2 ditambah 6 jadinya positif 4. Oke ya, jawabannya 4, opsi yang B. Selanjutnya soal yang nomor 8, itu kita suruh menentukan nilai dari setengah log 5 dikali 5 log 4 dikali 2 log 18 lalu dikali 5 log 25 tapi dipangkatkan 2. Oke, saya akan fokus di yang perkalian ini. Kenapa? Karena ini bisa menggunakan sifat yang tadi seperti nomor 6 ya, karena ini sama-sama 5 dan ini ada 4. Nah, ini 2 juga 2 bisa nantinya dijadikan angka 4 seperti itu. Maka nanti ini kita tinggal coret saja. Oke, akan saya tulis ulang ya. Jadi setengah log 5, oke, lalu dikali 5 log 4 ya. Di sini ada 2 log 1/8. Ingat, 2 bisa kita jadikan angka 4 ya, kita samakan dengan yang ini. Itu kalau kita kuadratkan, jadi 2 kuadratkan jadinya 4 ya, log. Nah, terus 1/8 nya kita pangkatin 2. Oke, jadi 1/64 ya. Lalu kita kalikan dengan yang paling belakang. Nah, ini 5 log 25 itu sama aja 5 log 5 pangkat 2 ya. Lalu dipangkatin lagi 2. Oke, berdasarkan sifat ya, kita punya sifat yang tadi itu. Saya ingatkan kembali kepada kalian, kalau saya punya A log B ini dikali B log C misalkan. Nah, ini sama-sama B ya, numerus dengan bilangan pokok itu akan sama dengan A log C. Nah, ini sifat yang kita pakai. Berarti setengah log 5 ini sama 5 nya, lalu 5 log 4 log, nah 4 di sini juga sama. Jadi yang ini bisa kita 5 dengan 5 nya coret, 4 dengan 4 nya coret, tinggal yang paling depan dan paling belakang. Jadi ini akan sama dengan setengah gitu ya, setengah logaritma paling belakang adalah 1/64 ya. Lalu kita kalikan dengan 5 log 5. Nah, ini sama aja pangkatnya, 5 log 5 pangkat 2. 2 bisa kita tarik ke depan, 2 kali 5 log 5. Oke, sebentar. Nah, saya pakai kurung awal saja, di sini pakai titik aja. Oke, karena ada perkalian dan perpangkatan. Jadi 2 kali 5 log 5 lalu dikuadratkan seperti itu. Jadi kita operasikan dulu yang di dalam kurung kuadrat ini. Ingat, setengah log 1/64. Jadi 1/64 itu setengah pangkat berapa gitu kan? Sama aja setengah pangkat 6 ya. Jadi
6-nya bisa saya keluarkan nantinya, jadi setengah log setengah pangkatnya 6. Oke, dikali 5 log 5 kan ya 1 ya, ini setengah 1 jadi tinggal 2 doang, pangkatkan 2. Oke, akan sama dengan, saya tulis sama dengannya ya. Nah ini setengah log setengah kan jadi 1 ya, tinggal 6-nya ke depan, langsung aja hasilnya adalah 6 dikali, jadi hasilnya itu yang pangkat ini ya 6. Oke, kesini jadi 6 kali 2 pangkat 2 itu 4 ya, 6 kali 4 adalah 24. Nah ada jawabannya yang opsi A. Oke anak-anakku, selanjutnya yang nomor 9. Oke, di sini ada hal baru ya. Jadi basisnya atau bilangan pokoknya nggak ditulis di sini. Jadi untuk logaritma, jika bilangan pokoknya tidak ditulis itu adalah basis 10. Jadi kalau misalkan adalah 10 logaritma X misalkan, itu sama aja log X gitu. Jadi 10-nya basis 10 itu tidak perlu ditulis gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya bisa Pak Andra tulis ulang seperti ini. 10 logaritma 8 akar 3 ditambah 10 logaritma 9 akar 3 ya, per 10 logaritma 6. Nah, oke. Di sini karena sama-sama basisnya 10 ya. Jadi penjumlahan di sini akan berubah menjadi perkalian. Oke, jadi akan sama dengan 10 logaritma 8 akar 3 dikali ini ya, 8 akar 3 dikali 9 akar 3. Oke, begitu. Per 10 logaritma 6. Oke, akan sama dengan 8 akar 3 kali 9 akar 3. Oke, 8 ini perhatikan, jadi akar 8 ini itu bisa saya tulis, saya panjangkan saja ya. 8 kan 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Jadi saya bisa tulis 2 kali 2 kali 2. Terus akar 3 dengan akar 3 itu sama dengan 3 ya. 9 itu 3 kali 3. Oke. Per pernya itu 10 log 6. Oke, agak kecil, mohon maaf karena tidak muat, saya geser ke kanan. Nah, jadi 10 log ini kita perhatikan di sini kita pasangkan satu persatu, jadi 2 kali 3 ini kan 6 ya. Nah, jadi ada berapa 6-nya? Berarti ada 1 ya, ini juga saya pasangkan dengan yang 3 ini. Oke, ini dengan ini. Oke, jadi ada 2 kali 3 ini nanti 6 ya, 2 kali 3 yang ini juga 6, 2 kali 3 yang ini juga 6, berarti ada 36 nih ya. Berarti 6 kali 6 kali 6. Oke, seperti itu ya. Ya, 6 kali 6 kali 6. Yang bawahnya juga sama, pernya 10 log 6 ya, maka akan sama dengan, jadi di sini kan sama aja, ini 6 kali 6 kan sama aja 6 pangkat 3 gitu ya. Oke, 3-nya saya keluarkan saja, berarti sama aja 3 kali 10 log 6 gitu kan. Yang bawah 10 log 6 ya, ini sama-sama ada 10 log 6, maka boleh dicoret ya, 10 log 6 nya coret, sisa angka 3, maka sama dengan 3 gitu ya. Jawabannya ada di opsi C. Oke, jawabannya yang opsi C. Dan yang terakhir adalah soal nomor 10 ya. Diketahui 2 log 3 sama dengan M, lalu ada 2 log 5 sama dengan N. Oke, ada permisalan dua bentuk logaritma yaitu M dan N ya. Nah, yang tanya adalah 2 log 90 itu nilainya berapa ya. Oke, berarti kita harus memecahkan angka 2 log 90 itu. Jadi 2 log 90
Di sini itu bisa kita pecah angka 90-nya, kita faktorkan maksud saya. 90 itu kan bisa kita tulis sebagai 9 kali 10. 9-nya kan 3 kali 3, jadi 3 kali 3 kali 10, ya kan. 10-nya itu 5 kali 2. Nah, seperti itu. 3 kali 3 kali 5 kali 2. Oke, 3 kali 3 9, 5 kali 2 10. Jadi 9 kali 10 jadi 90. Oke. Setelah sampai ini, jadi kita ubah menjadi bentuk penjumlahan logaritma. Itu masih ingat ya. Kalau yang bentuk perkalian ini bisa dirubah menjadi bentuk penjumlahan. Oke. Maka ini bisa saya pecah lagi jadi bentuk seperti ini. Nah, masing-masing ya. Berarti 2 log 3 gitu ditambah 2 log 3 gitu ya. Ditambah lagi 2 log 5 ini ya. Dan terakhir yang 2 itu 2 log 2. Oke. Lalu kita lihat permisalannya. Tadi di atas sana ada 2 log 3 nih. 2 log 3 itu sama dengan M, maka yang ini berubah jadi ya, oke, berubah jadi M tentunya. Tambah 2 log 3 juga tadi M. Oke kan. Lalu 2 log 5 mana? 2 log 5 itu N. Nah, tambah 2 log 3 2 log 2 hasilnya 1. Nah, di sini ada 2 M, M tambah M 2M, lalu ditambah N ditambah 1. Oke, cukup mudah ya. Jawabannya 2M tambah N tambah 1. 2M ini ada 2M, tambah N ada tambah 1. Ya, opsi yang B. Ya. Oke, cukup mudah ya. Tadi ya soal dari nomor 6, 7, 8, 9 dan 10. Oke, jika masih bingung silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya kalau kita tatap muka. Bisa juga lewat Google Classroom, ditanyakan saja kalau masih bingung. Oke, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Demikian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.